Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi sama aku Nuraini Solihatin dari Prodi D3 Teknologi Bank Darah Poltekkes Semarang. Di sini aku akan menjelaskan tentang diksi. Ada 3 subbab. Yang pertama, pengertian dan fungsi diksi. Yang kedua, persyaratan diksi. Yang ketiga, syarat diksi. Yang pertama, pengertian dan fungsi diksi. Pengertiannya yaitu pemilihan kata-kata yang sesuai dengan apa yang hendak kita ungkapkan. Fungsinya yaitu untuk memperoleh keindahan guna menambah daya ekspresivitas. Yang kedua, persyaratan diksi. Persyaratan diksi ada 2. Yang pertama, ketepatan, dan yang kedua, kesesuaian. Yang pertama, ketepatan. Tepat artinya kata-kata yang dipilih itu dapat mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin diungkapkan sehingga tafsirnya sesuai yang dimaksud penulis. Kesesuaian yaitu menuntut kecocokan antara kata-kata yang dipakai dengan kesempatan dan keadaan pembaca. Yang ketiga, syarat diksi. Di sini ada beberapa subbab lagi, yaitu kata-kata yang memiliki persamaan di beberapa bagian, denotasi konotasi, abstrak dan konkret, umum khusus, populer dan kajian, kata dalam percakapan, dan perubahan kata. Kata-kata yang memiliki persamaan di beberapa bagian. Yang pertama, sinonim, yaitu persamaan arti. Contohnya, haus dahaga, bohong dan dusta. Yang kedua, antonim, yaitu lawan arti. Contohnya, panjang pendek dan besar kecil. Yang ketiga, homonim, yaitu suatu kata yang memiliki arti atau makna yang berbeda akan tetapi lafaz atau ejaannya sama. Yang keempat, homofon, yaitu kata yang diucapkan sama tetapi memiliki maksud berbeda. Contohnya, masa dalam media masa dan masa waktu. Yang kelima, homograf, yaitu kata yang sama ejaannya tetapi berbeda lafadznya dan maknanya. Contohnya, apel untuk upacara dan apel buah. Denotasi dan konotasi. Denotasi makna yang sesuai dengan makna yang sebenarnya. Contohnya, banyak kupu-kupu berterbangan di malam hari. Konotasi, yaitu makna yang bukan sebenarnya dan merujuk pada hal yang lain. Contohnya, kupu-kupu malam itu ditangkap petugas tatib. Abstrak dan konkret. Abstrak yaitu sesuatu yang tidak nampak, tidak terlihat oleh panca indera. Contohnya, kebenaran pendapat itu tidak terlalu tampak. Konkret, yaitu kata yang acuannya semakin mudah diserap oleh panca indera. Contohnya, Gary baru saja membeli mobil baru. Umum dan khusus. Umum yaitu kata yang luas ruang lingkupnya dan dapat mencakup banyak hal. Contohnya, sedikit orang yang serius belajar bahasa Indonesia, tiba-tiba Budi merasa sakit. Khusus, yaitu kata yang sempit atau terbatas ruang lingkupnya. Contohnya, saya belajar bahasa Indonesia, Budi sedang dirawat di rumah sakit karena sakit tipes. Populer dan kajian. Populer yaitu kata yang dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kajian adalah kata yang perlu ditelaah lebih jauh lagi maknanya karena tidak bisa langsung dipahami oleh semua orang. Kata dalam percakapan.
Yang pertama, jargon, yaitu kata-kata teknik yang dipakai oleh golongan atau kelompok tertentu dalam berkomunikasi. Bentuknya bisa seperti sandi, kode rahasia, atau Morse. Yang kedua, slang, kata-kata yang biasa dipakai para remaja dalam berkomunikasi. Tercipta karena para pemakai ingin berbeda dari orang kebanyakan. Yang terakhir, perubahan kata. Yang pertama, meluas. Kata-kata yang dulunya memiliki arti yang terbatas kini cangkupannya menjadi luas. Menyempit. Kata yang dulunya memiliki makna luas sekarang maknanya menjadi sempit. Sinestesia, itu perubahan arti akibat pertukaran tanggapan antara dua indera yang berlain. Selanjutnya, amelioratif. Pengertian kata yang baru dirasakan lebih baik dan enak didengar dibandingkan dengan kata yang lama. Asosiasi, yaitu perubahan makna yang terjadi karena persamaan sifat. Yang terakhir, peyoratif, kata yang sekarang maknanya lebih rendah dari yang dulu. Yaitu sekian dari penjelasan yang dapat saya jelaskan. See you.